Halo, hari ini gua akan sharing tentang tips memilih jurusan. Apa aja yang harus dihindari dan apa aja yang harus kita lakukan. So, langsung aja, this is Brian Story. Memilih jurusan memang bukanlah hal yang mudah, karena apa yang kalian pilih sekarang akan menentukan masa depan kalian. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian hindari supaya kalian tidak salah mengambil keputusan. Banyak mahasiswa yang kecewa karena ternyata jurusan yang mereka pilih tidak segampang yang mereka pikirkan. Kalau kalian masih punya pemikiran ada jurusan gampang, buang jauh-jauh pemikiran itu. Karena percaya sama gua, di muka bumi ini nggak ada yang namanya jurusan gampang. Karena jurusan semuanya susah, makanya dipelajari. Ada dosennya, ada mata kuliahnya. Kalau kalian lulus pun dapat titel. Ada juga mahasiswa yang memilih jurusan karena mereka mengira jurusan yang mereka pilih akan membuat mereka mudah mencari kerja saat mereka lulus. Kalau mereka mudah mencari kerja, maka mereka akan cepat untuk sukses. Nah, gini, jurusan itu bukan pesugihan yang bisa bikin kalian cepat sukses, dan perusahaan tidak akan nge-hire kalian hanya karena jurusan. Perusahaan akan meng-hire orang yang memiliki skill yang mereka butuhkan. Nah, jurusan ini hanyalah sebagai wadah yang akan membantu dalam membentuk skill kalian selama perkuliahan. Yang ketiga, ini yang paling sering kejadian. Memilih jurusan karena ikut-ikutan. Gue milih manajemen karena teman kelas gue milih manajemen. Gue milih psikologi karena pacar gue pilih psikologi. Please, kalian punya kaki sendiri. Berdirilah di atas kaki sendiri. Masa depan kalian yang nentuin, bukan teman kalian, bukan pacar kalian. Biasanya orang-orang yang kayak gini akan ikut-ikutan juga. Kalau temennya malas, dia ikutan malas. Temennya bolos, dia ikutan bolos. Temennya DO, mudah-mudahan dia ikut DO. Selanjutnya, yang lumayan bikin sakit kepala adalah banyak yang memilih jurusan karena nurut sama orang tua. Loh, bukannya kita harus nurut ya sama orang tua. Gini, banyak orang tua yang mengarahkan anaknya sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akuntan, jadi anak mereka juga harus jadi akuntan. Tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, anak mereka ternyata nggak bakat jadi akuntan. Dipaksalah akhirnya masuk ke akuntansi. Akhirnya apa? Anaknya menderita. IPK jeblok, dimarahin lagi karena IPK jeblok. Padahal dari awal memang minatnya bukan di situ. Mereka terpaksa masuk karena harus menurut sama orang tua. Gue bukan mau ngajarin kalian untuk melawan orang tua, tapi sekali lagi, masa depan adalah masa depan kalian sendiri. Jadi jangan dengerin orang lain dulu. Coba untuk cari jawaban dalam diri kalian mau jadi apa dan mau masuk jurusan apa. Lalu gimana dong kalau orang tua nggak ngizinin? Nanti akan gue bahas dalam video-video gue yang lain gimana caranya untuk meyakinkan orang tua supaya mereka mau untuk support kalian dengan pilihan jurusan kalian. Nah, tadi kan udah tahu apa yang tidak boleh, apa yang harus dihindari. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah ambil keputusan. Yang pertama dan yang paling penting adalah kalian harus memiliki goals atau tujuan. Goals atau tujuan inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan kalian saat menentukan jurusan.
Nah, gimana caranya untuk menentukan goals? Kita bisa mulai dari minat dan ketertarikan akademik kalian itu di mana. Untuk tahu mana minat dan ketertarikan akademik kalian cukup lihat kalian excited saat pelajaran apa waktu sekolah. Atau kalian suka membaca buku atau mencari tahu tentang hal apa, bidang apa saat kalian sekolah. Contohnya, kalian sangat excited ketika mata pelajaran sejarah. Kalian juga suka untuk mencari tahu dan membaca buku-buku tentang sejarah. Bisa jadi sejarah adalah ketertarikan dan minat akademik kalian. Nah, gimana kalau seandainya ketertarikan dan minat akademik saya lebih dari satu? Kita lihat lagi. Yang pertama, mana yang paling kalian kuasai? Seandainya contohnya kalian menyukai sejarah dan fisika. Nah, kalian lihat lagi, kalian itu lebih menguasai yang mana, sejarah atau fisika. Yang kedua, lihat kalian mana yang membuat kalian paling nyaman. Nah, nyaman itu penting. Kenapa? Karena kayak yang sudah saya jelaskan tadi, kuliah itu susah. Tapi bisa menjadi menyenangkan kalau kalian nyaman. Dan kalian hanya bisa nyaman kalau kalian mengambil jurusan yang kalian sukai, yang sesuai dan cocok dengan minat dan ketertarikan akademik kalian. Jika minat dan ketertarikan akademik kalian sudah ketemu, tanya lagi ke diri kalian, apakah kalian benar ingin mendalami bidang itu. Coba cari tahu di Google tentang peluang karir dari bidang itu. Contohnya kalian memilih sejarah. Cari tahu peluang karir dari jurusan sejarah itu apa. Jadi A, B, C, D, E. Jadi kalian tahu kalian itu setelah lulus, kalau kalian mengambil jurusan sejarah, setelah lulus kalian akan menjadi apa. Nah, ini akan menjadi goals kalian. Nah, setelah goals-nya ketemu, sekarang kalian punya bayangan tentang jurusan apa yang nanti akan kalian ambil. Setelah kalian punya bayangan, coba searching lagi di Google. Searchingnya begini. Ketikkan di Google mata kuliah jurusan yang akan kalian pilih. Contohnya sejarah. Mata kuliah jurusan sejarah. Nanti biasa akan muncul mata-mata kuliah apa yang kiranya nanti akan kalian tempuh. Cari tahu lagi per mata kuliah. Mata kuliah A mempelajari tentang apa, mata kuliah B mempelajari tentang apa, maka kalian akan tahu spesifikasinya dari jurusan itu seperti apa yang dipelajari. Itu sangat penting. Jangan sampai kalian masuk ke perkuliahan buta. Kalian nggak tahu kalian nanti akan belajar apa. Terakhir, setelah kalian tahu goals kalian apa dan berdasarkan goals itu kalian menentukan jurusan apa yang kalian pilih. Setelah kalian juga tahu mata kuliah apa yang nanti akan kalian tempuh, kalian juga harus mempersiapkan diri. Perkuliahan berbeda dengan kegiatan belajar mengajar kalian waktu sekolah, karena perkuliahan membahas ilmu yang kalian pilih secara lebih spesifik dan secara lebih detail. Karenanya mata kuliah yang kalian temukan waktu googling pasti mungkin asing di telinga kalian. Nah, sekarang adalah waktu kalian untuk mulai cari tahu dan mempelajari mata kuliah tersebut. Paling tidak yang nantinya akan kalian tempuh di semester 1. Jadi kalau semester 1 kalian akan mempelajari matematika, ekonomi, dan bisnis atau sistem informasi manajemen, sesuatu yang tidak pernah kalian tahu waktu masih sekolah, kalian cari tahu dan kalian pelajari itu. Sekarang kalian terbantu dengan adanya internet. Semuanya ada di Google, kalian bisa cari, informasi bisa kalian akses dengan mudah. Intinya adalah jangan masuk ke dalam perkuliahan dengan otak yang kosong. Masuklah ke dalam perkuliahan dengan otak yang separuh terisi, karena akan sangat memudahkan kalau kalian sudah punya pondasi. Saat teman-teman kalian baru akan membangun pondasi, kalian sudah akan mulai membangun gedung rumahnya. Sampai di sini dulu sharing gua hari ini. Semoga apa yang tadi gue sampaikan membantu. Ambil yang menurut kalian berguna dan tetap semangat. Ingat satu hal, bahwa langkah yang besar dimulai dari sebuah langkah kecil. Langkah yang kalian ambil hari ini akan menentukan apa yang nanti akan kalian dapatkan di masa depan. So, bersiaplah. Good luck, thank you for watching, and see you soon in another story.